Dan setiap apa saja yang kita ingin lakukan, kita mesti berproses. Dan setiap proses itu pasti ada hasil yang sesuai keinginan, Betul, betul, dan betul. dan tidak tertutup kemungkinan ada hasil yang tidak Betul, sesuai betul, betul. keinginan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Putra di program Alon-Alon Podcast Gaza Manajemen di episode ke-24. Kali ini aku sudah kedatangan bintang tamu yang hebat, seorang politisi dari salah satu partai politik, yaitu ada Ustadz Edi Efrison. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Kebetulan Ustadz Edi Efrison ini kenapa saya panggil Ustadz sama beliau, beliau juga merupakan guru saya di pesantren, 2 tahun ngajar di pesantren. Ya, Waktu itu ngajar akhlak sama tauhid ya Ustadz ya. ya. Jadi banyak kenangan juga sama Ustadz Edi waktu di pesantren Islamic Center Al Hidayah Kampat. Ya. Oke Ustadz, di sini kita mau cerita sedikit tentang perjalanan Ustadz kenapa bisa terjun ke dunia politik dari seorang awalnya seorang guru, seorang Ustadz, dan kenapa bisa Ustadz untuk terjun dan bergabung ke dunia politik saat ini. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Sebenarnya bagi saya dunia politik itu bukan hal yang asing dalam kehidupan. Walaupun itu bukan bahagian dari cita-cita dan target kehidupan. Tapi memang politik ini memang sudah bahagian dari kehidupan Iya, manusia. Apalagi memang di Islam sendiri pun politik ini sudah bahagian dari ajaran Islam. Oke. Awal mula sebelum itu emang Ustadz udah ada niat untuk bergabung ke politik. Saya dari awal memang tidak ada niat. Heeh, Karena berpolitik ini tidak ada perlu niat, betul. tapi memang ada peluang jalani. Oke. Ah, iya. Karena tidak semua kegiatan diawali dengan niat. Oke. Walaupun ketika kita memasuki dengan bismillah, niatnya bismillah, tapi bukan berarti jauh-jauh hari memasang niat untuk berpolitik. Betul. Gitu. Jadi gini, Ustadz, ini kan merupakan pertama kalinya Ustadz masuk ke DPRD. Iya. Nah, ini kalau yang pertama itu apa pertama kali strategi yang Ustadz lakukan waktu ketika ingin masuk ke politik sehingga sampai hari ini bisa duduk di kursi DPR? Sebenarnya kita di politik ini setiap orang punya strategi dan cara masing-masing. Ya. Betul. Kalau bagi saya sebenarnya sangat sederhana sekali. Mm-hmm. Kita hanya perlu belajar dan mencontoh beserta berguru kepada orang-orang yang telah berhasil. Betul. Dan setiap orang itu pasti punya pola dan seni yang berbeda. Betul. Nah, bagi Ustadz punya pola sederhana saja. Ada seni bersilaturahmi, seni berkomunikasi, dan seni berbagi. Betul. Tapi nggak takut Ustadz kalau waktu awal mencaleg itu nggak dipilih? Kenapa sih harus takut? Karena memang ini kan awal dari proses. Dan setiap apa saja yang kita ingin lakukan, kita mesti berproses. Dan setiap proses itu pasti ada hasil yang sesuai keinginan. Betul. Dan tidak tertutup kemungkinan ada hasil yang tidak sesuai keinginan. Tapi ini Ustadz, jadi yang pertanyaannya, sekarang ini kan banyak orang bilang kalau nggak punya duit nggak usah ikut politik. Itu bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Statement-statement atau stigma-stigma yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman bisa jadi benar.
tapi tidak serta-merta orang yang berduit itu bisa duduk, atau Oke. sebaliknya yang tidak berduit bisa duduk. Betul, 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 betul. Karena tidak sedikit kita lihat orang-orang yang hari ini duitnya banyak, ikut terjun ke dunia politik, mereka tidak mendapatkan hasil yang sesuai mereka inginkan. Betul, betul, Dan betul. sebaliknya juga, tidak sedikit juga Orang yang nggak punya duit. orang yang tidak begitu banyak duitnya, Heeh. tapi mereka berpeluang duduk. Oke. Gitu kan. Tapi awal mencaleg itu Ustadz yakin nggak kalau Ustadz bakalan terpilih? Kalau saya pribadi, dari dulu dan sampai sekarang, apapun langkah yang akan saya lakukan, saya selalu optimis, Optimis. tawakal Oke. ala Allah, Iya. bahwa setiap langkah yang dilakukan ini pasti Allah ridhoi, pasti Allah restui, dan Allah akan berikan takdir yang terbaik. Saya yakin satu, Yakin, apapun, yakin. apakah dulu mulai dari awal masuk sekolah, ketika memilih jurusan, ya kan, sampai masuk dunia kampus, sampai memilih jurusan, sampai pun melangkah ke dunia politik, Betul. saya yakin. Kalau nggak Yakin. yakin, kenapa maju? Betul, betul, Jadi betul, betul. tidak pernah Terlintas. terlintas di pikiran bahwa saya maju ini coba-coba. Coba-coba. Saya tidak pernah mengatakan coba-coba. Oke. Saya mengatakan ini adalah ini adalah Bismillah, Allah ridha. Oke. Tidak coba-coba. Betul. Kalau Allah katakan jadi, Jadi. maka jadi. Itu Gitu yang ya, selalu saya. saya katakan Oke. di awal mulai mencalon itu kan, Allahumma la mani alima, Oke. mu'tita wala mu'tiya lima, mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal Mungkal jad. jad. Bahwa ketika Allah mengatakan itu sesuatu itu jadi, Maka sekalipun seluruh manusia dan makhluk seluruh seisi dunia mengatakan tidak, Allah pasti jadikan. betul, betul, Sebaliknya, betul, andaikan Allah tidak mengatakan tidak jadi, sekalipun seluruh makhluk di dunia mengatakan jadi, maka nggak bakalan jadi. maka tidak akan bakalan jadi. Saya yakin yang konsep ini. Oke. Dan kita harus tetap berpikiran positif, nih, Positif. Saya. Karena kalau dari awal kita sudah berasumsi tidak bakalan jadi, maka Tidak jadi. tidak akan jadi. Karena ada Oke. sebuah hadis qudsi yang juga selalu jadi pegangan saya, Mm-mm. bahwa Allah itu akan berprasangka kepada hambanya sesuai dengan praduga hambanya Oke, kepadanya. betul. Saya selalu yakin dengan hadis qudsi ini. Siap. Nah, gitu. Jadi apapun langkah, setiap mau dilewati, setiap akan dijalankan, ini hadis ini memang jadi pedoman. Oke. Tapi di awal pemilihan itu saat kan awalnya Ustaz, suaranya belum sampai. Iya. Iya. Tapi di saat itu ada rasa kecewa. Sama sekali tidak ada kecewa. Sama sekali tidak ada kecewa. Nah, karena sesuai dengan konsep awal bahwa kalau saya jadi di awal, ini takdir Allah yang terbaik. Oke. Kalau tidak, inilah keputusan Allah yang terbaik yang mesti saya terima. Maka ketika selesai pemilihan, orang-orang yang duduk, Mm-mm. khususnya orang yang duduk di partai saya sendiri di dapil 4 ini, Mm-mm. bahkan saya temui mengucapkan selamat. Iya, betul. Ucapkan selamat, inilah yang terbaik, silakan jalankan amanah amanah rakyat yang dimanakan kepada saya, tolong lanjutkan. Iya. Saya sampaikan kepada yang duduk waktu itu. Oke. Nah, kenapa? Karena yakin itu yang terbaik. Setelah pemilihan itu kan nggak cukup suara nih Ustaz, untuk duduk. Nah, karena nggak menang di saat itu, 5 tahun kemudian Ustaz ada niat lagi nggak untuk memulai lagi, atau udahlah cukup sampai sini aja karena yang di awal ini udah nggak menang atau gimana? Seperti apa yang disampaikan di awal tadi, bahwa dulu sebelum 2019 saya juga tidak pernah niat untuk maju. Oke. Maka setelah 2019 ketika ada yang bertanya waktu itu juga saya katakan demikian, saya juga tidak ada niat sekarang, tapi nanti kalau ada peluang saya tidak akan abaikan. Oke. Nah, begitu jawaban saya ketika ada orang bertanya pasca pemilu 2019. Apatah lagi sekarang sudah diamanahkan. Betul. Nah, tentu peluang ini mesti kita jalankan, amanah Iya. ini. Dan akhirnya rezeki itu Allah berikan di jalan yang tidak disangka-sangka ya Ustaz ya. Sebenarnya saya menganggap ini bukan suatu rezeki, Oke. tapi ini memang suatu amanah yang Allah berikan. Dan amanah ini tidak selamanya dalam bentuk rezeki. Bisa saja orang memandang ini rezeki, Oke. tapi ini amanah ini ya suatu kepercayaan masyarakat yang tertunda. Yang tertunda gitu. Karena
Dulu mungkin masyarakat memberikan amanah ini di awal 2019, tapi Allah belum takdirkan waktu itu, Takdirkan. tapi Allah tunda setelah 2 tahun setengah kebelakangan. Allah itu adil gitu. Iya, iya. Jadi keadilan Allah itu ya kita dibagi dua, dibagi Iya, rata. iya, betul, betul. Tapi capek nggak Ustaz jadi anggota DPR? Sebenarnya capek tidak ini tergantung orangnya. Tergantung Relatif orang. ya. Kalau saya karena saya jalani dan saya nikmati Heeh. proses ini dan saya nikmati amanah ini, Oke. saya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada merasa capek. Bahkan pertanyaan yang sama, Heeh. bukan hanya orang-orang yang sekali-kali bertemu bertanya dengan saya, bahkan istri pun nanya nih kan, Nanya. nanya, apa nggak capek katanya. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak capek Oke. jalani. Jadi sebenarnya orang-orang mengatakan capek ketika menjalani suatu urusan, sebenarnya urusan itu belum dia nikmati. Betul, 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 betul. Jadi nikmatin aja apa yang kita Nikmati. lakukan. Apa saja yang kita terima hari ini, apa saja amanah yang kita jalankan hari ini, nikmati. Nikmatin saja. Dan itu sudah saya lakukan dari dulu. Oke. Bahkan waktu ngajar di MDA, ngajar di pondok pesantren, ada di program-program harapan ya. Setiap capek itu selalu saya katakan, biar aja lelah ini lelah mengikuti. Oke. Jadi Saya kalau mau minum baik, santai ya. langsung. Ketika ada yang nanya kapan itu istirahatnya, istirahatnya di surga. Orang mukmin itu kalau ditanyakan Iya, kapan betul, istirahatnya betul, di surga. betul, Ya. betul. Istirahatnya di surga. Jadi selagi kita masih ada tenaga, masih ada Iya. Waktu, ada ada kesempatan, kesempatan. ada peluang, ada kepercayaan, Oke. jalani. Betul, betul, betul. Karena mukmin yang mukmin sejati itu Nah, orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. karena moto hidup saya dari awal ketika ditanya itu bermanfaat bagi agama, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Jadi selagi orang masih orang membutuhkan manfaat, saya akan berikan sesuai dengan kapasitas dan sesuai kemampuan. Gitu ya. Untuk nextnya Ustaz, bakalan lanjut lagi atau mau naik lagi ke tingkat selanjutnya? Nextnya insya Allah kalau masyarakat menganggap saya ini bermanfaat Iya. untuk mereka, insya Allah akan saya jalani. Kenapa? Karena peluang itu masih ada. Peluang itu masih ada dan saya yakin peluang itu masih ada. Betul, 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 Ya. betul. Pertama, peluang itu ada, saya pribadi meyakini masih ada, keluarga pun mensupport, gitu kan, partai pun memberikan fasilitas. Tapi di awal mencaleg itu ada dukungan dari keluarga dan istri juga, Ustaz? Itu pasti. Pasti. Ya, karena jangan pernah kita sudah berkeluarga pokoknya, atau yoga yang belum berkeluarga. Yoga keluarganya hari itu orang tua. Betul, betul, betul. Atau saudara-saudara kandung. Nah, Ustaz hari ini kan keluarga tentu di samping ada saudara-saudara, karena orang tua nggak ada lagi, berarti kan perlu istri dan mertua yang masih ada. Nah, ini mesti kita minta doa restu. Jadi apapun langkah kita, jangankan untuk maju sebagai calon legislatif, tapi untuk melangkah dengan kegiatan-kegiatan lain pun kita mesti berkomunikasi, mesti bercerita, minta doa, minta support dari keluarga. Ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa politik ini sebenarnya seni bersilaturahmi, seni berkomunikasi, dan seni berbagi. Nah, jadi kalau komunikasi ini tidak sedikit orang-orang yang punya kemampuan maju untuk calon legislatif, tapi dia tidak mampu membangun komunikasi, sehingga istri dan keluarga pun tidak mampu diyakini. Ya, akhirnya nggak bersupport. Ada kemarin salah seorang kawan saya yang ingin maju, dia sudah mumpuni ekonominya, dia mau maju dari salah satu partai di dapil 4 ini, tapi dia curhat dengan saya, tak dapat restu dari istri. Nah, ini kan sungguh luar biasa kan, maka komunikasi. Ketika kita istri saja nggak mampu kita yakini, bagaimana kita mau yakini masyarakat? Ya kan? Jadi perlu. Jadi saya dari dulu apapun, mulai dari masuk sekolah selalu cerita. Cerita sama istri, cerita sama orang tua, cerita sama mertua. Ya kan? Ini saya melakukan begini, bagaimana menurut ayah, menurut bunda, minta pandangan. Nah, setiap kalau saya akan maju, konsekuensinya begini.
Kita siap dengan segala konsekuensi, siap, maka bismillah. Kalau nggak support, kita nggak maju. Betul. Sebelum sebelum di legislatif, Ustadz kegiatannya apa aja nih? Kan Nah, setelah nggak di pondok lagi, itu Ustadz bukan langsung ke legislatif kan? bukan. Memang dulu dari pondok kan Ustaz mengajar 2019 sampai 2009 sampai 2017 resign. Nah, awal resign dari pondok ini karena waktu itu kita dihadapkan dengan amanah yang besar waktu itu saya anggap menjadi koordinator program keluarga harapan di kecamatan. Oh iya. Yang hampir 1000 kakak yang kita ayomi, kita bina. Sehingga menurut saya waktu itu tidak mungkin di amanah yang besar ini juga menjalankan amanah besar. Sementara di pondok kita juga dituntut dengan banyak jam. Betul. Jadi ketika ini tidak bisa lagi dikolaborasikan, saya dihadapkan dengan satu pilihan, saya maka memilih untuk menjalankan amanah ini program keluarga harapan. Nah, ketika berjalan, padahal keluarga harapan ini sudah kita masuki dari 2014, sudah kita coba untuk mengkolaborasikan dengan sambil ngajar. Ya kan, 2014, tapi sampai 2017, 3 tahun berjalan di program keluarga harapan, sepertinya amanah makin banyak, jadi nggak bisa dikolaborasi lagi waktu-waktu di pondok dan waktu di PKH. Saya dihadapkan dengan pilihan, maka saya memilih untuk resign dari pondok dan tetap di program keluarga harapan. Sementara untuk mengulang-ulang ilmu, mengulang-ulang pelajaran, 2017 saya masuk ke dunia kampus. Dunia kampus. Sebagai dosen luar biasa. Oke, di mana itu Ustaz? Di Staya Al-Azhar. Oke. 2017 mulai masuk untuk mengulang-ulang haji sambil kita berkegiatan masyarakat, dunia akademisi masuk, gitu kan. Maka ketika ada peluang sinyal 2019, coba bayangkan oleh Yoga, pendaftaran itu ditutup tanggal 2 Juli 2019. Saya masuk mendaftar menetapkan pilihan untuk maju 28 Juni 2019. Oke. 4 hari menjelang penutupan pendaftaran. Maka saya padahal sebelumnya sudah banyak tawaran-tawaran, saya abaikan gitu kan. Nah, ketika ini rasanya udah mulai komunikasi dengan lingkungan terdekat, keluarga dan sebagainya, sepertinya ada support. Ya bismillah, kita maju. Kan? Nah, pasca pemilu 2019, karena Allah takdirkan tidak duduk, maka ada amanah lain. Partai memberikan amanah menjadi tenaga ahli. Tenaga ahli? Di fraksi DPRD. Karena di DPRD itu, setiap partai yang mempunyai kursi, 4 kursi atau lebih, 4 kursi dewan atau lebih, maka mereka terbentuk satu fraksi. Dan setiap fraksi itu mempunyai satu tenaga ahli. Difasilitasi oleh pemerintah 1 orang tenaga ahli. Nah, siapa orangnya itu memang delegasi dari setiap partai. Kebetulan di PKS saya diberikan amanah untuk menjadi tenaga ahli di fraksi DPRD Kabupaten Kampar. Ya waktu itu 2019 ada 5 kursi. Dan amanah ini tidak serta-merta diberikan kepada saya secara cuma-cuma atau lebih-lebih. Karena saya pikir ini PKS cukup profesional. Kenapa profesional? Dari 45 orang calon legislatif dari PKS seluruh dapil, 6 dapil, yang duduk cuma 5 orang, berarti ada 39 yang tidak duduk. Dari yang 39 yang tidak duduk itu, saya saudara yang paling tinggi. Untuk caleg PKS di 2019 di seluruh dapil. Di seluruh dapil. Saya yang ke suara paling tinggi. Dan untuk dapil 4 kita sudah menduduki kursi waktu itu kursi ke-11. Sementara yang diterima hanya 10 kursi. 10 kursi. Nah, kita yang ke-11. Maka saya pikir amanah ini mungkin sebagai hadiah oleh partai. Hadiah oleh partai atas perjuangan kita. Di tahun 2019. Karena dengan
untuk menggapai suara saya waktu itu 1911 itu bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang mudah. biasa, bukan hal mudah, karena banyak juga kita dengar kawan-kawan yang menghabiskan uang hampiran hampiran M gitu, tapi mereka nggak menggapai suara segitu gitu kan. Tapi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita bisa menggapai suara dengan ya apa gitu kan. Kenapa? Karena selalu saya juga termotivasi dengan pesan Dr. Habib Salim Assegaf, di mana beliau ini Ketua Majelis Syuro PKS, bahwa yakinlah wahai saudara-saudaraku bahwa kemenangan itu adalah rahmat Allah, bukan karena uang, bukan karena kawan banyak, bukan karena keluarga banyak, tapi rahmat Allah. Nah, jadi yakinlah kalau rahmat Allah akan diberikannya kepada kita, sekalipun kita tidak sama dengan orang lain, maka selalu dekatkan diri dengan Allah. Allah akan berikan. Nah, ini motivasi yang selalu diberikan oleh Ketua Majelis Syuro di PKS, dan itu saya jadikan pegangan untuk penyemangat sport dalam hidup dan pribadi gitu. Alhamdulillah, itulah yang langkah-langkah kegiatan-kegiatan pasca pemilu dan pra pemilu. Ya. Maka tapi setelah setelah pemilu waktu saya jadi tenaga ahli, orang-orang yang dulu pemilih kita, bahkan orang-orang yang dulu mungkin tidak milih kita, banyak yang manggil saya Pak Dewan. Apakah mereka itu memanggil itu karena sebuah harapan, atau sebuah doa, atau sebuah ejekan, atau bagaimanapun, saya abaikan itu semuanya. Saya anggap itu doa. Karena kita yakin dengan sebuah hadis, ketika ada orang berdoa 40 orang untuk kita, satu di antara mereka pasti dikabulkan. Saya selalu aminkan setiap, karena juga malaikat kan nggak pernah tahu dengan isi hati orang. Malaikat hanya mencatat apa yang keluar dari mulut orang. Nah, kalau orang mengatakan baik, maka dicatat baik. Kalau orang mengatakan buruk, maka setiap yang mengatakan baik kita aminkan. Oke. Ini mohon maaf Ustadz dan sampai minum ya. Siap, silakan Ustadz. Kalau ya tempatnya kurang berkenan di podcast hari ini, dan juga ada bising suara mobil karena kita memang berada di pinggir jalan raya. Ya. Biasanya kita podcastnya di Pekanbaru, di Pekanbaru. Kalau dulu kita ada studionya di Jalan Sukakarya. Cuman karena setelah Lebaran Idul Fitri di bulan Ramadan itu kita nggak gunakan studio tersebut, jadi orang itu minta naik sewa. Jadi karena kita di manajemen belum mencukupi untuk hal itu, jadi akhirnya kita pindahkan podcast kita ya di mana tempat yang bagus, ya disitulah kita podcast nanti. Intinya jangan sampai kita nggak bakalan berkarya karena sesuatu hal yang karena ada kendala. Sebenarnya kendala itu adanya hanya di sini. Betul. Kalau bagi saya kendala itu aja di sini. Ketika kita mengatakan bisa, maka tidak ada halangan untuk mengatakan. Betul. Dan biasanya kalau kita podcast rame juga, Zat. Rame krunya. Cuman karena ini di Kampar, teman-teman semuanya ada di Pekanbaru dan juga pada sibuk KKN. Akhirnya ya mau gimana, sendiri hari ini. Nggak apa-apa. Lain kali kita bisa buat ramai mungkin sambil ngopi bareng. Betul. Ya, kita cari kondisi orang-orang, ya kalaupun tak ada mungkin karena orang dari Pekanbaru, orang sekitar sini. Orang sekitar sini pasti banyak yang mau. Betul. Nah, kemarin Yoga nggak ngasih tahu kan? Kalau dia ngasih tahu kondisikan orang, kita kondisikan. Ada niat mau lanjut pendidikan lagi nggak, Ustaz? Insya Allah ada. Kemarin sudah ada tawaran untuk melanjutkan, tapi hari ini kita masih fokus dulu. Fokus dulu untuk 2024. Mungkin nanti pas 2024 baru pikirkan kembali. Nah, karena peluang itu sudah ada, tapi ditunda dulu. Insya Allah, karena belajar ini sesuai pesan Nabi kan, hingga yang lahat belajar.
Jadi walaupun belum melanjutkan ke formal, Mm-mm. ke non formal pun kita selalu mengikuti kajian-kajian, ya kan? Yang non formal kita ikut, karena Oke, belajarnya nggak boleh betul, betul, berhenti. betul, betul, betul. Ini terakhir Ustadz, Ya, aku mau sedikit minta closing statement dari Ustadz buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin ngelakuin suatu hal tapi nggak tercapai, akhirnya mengeluh dan putus asa. baik. Untuk saudara-saudaraku yang adik-adik muda-muda pejuang yang luar biasa, bahwa jangan pernah takut dengan hal baru. Oke. Jangan pernah menyesal terhadap sesuatu yang pernah kita lakukan tapi belum mencapai hasil. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah tidur. Allah tidak akan pernah lalai terhadap kebaikan yang kita lakukan. Oke. Allah katakan, "Faqul i'malu fasayarallah." Kalau hari ini kerjakan dan berbuatlah yang baik, hasilnya serahkan ke Allah Ta'ala. Oke. Ya, selalu semangat bahwa kita tidak pernah mengetahui takdir yang Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah kita ketahui. Dan qada Allah sudah tercatat di Lauhul Lauhul Mahfuz. Mahfuz. Serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, berbuat hari ini yang terbaik. Jangan sampai ada waktu-waktu kita yang kosong, yang terbuang sia-sia. Oke. Ya, setiap selesai mengerjakan sesuatu, maka lanjutkan ke sesuatu berikutnya. Begitu terus dan begitu terus. Oke, thank you Ustadz atas kehadirannya di Ya, sama. podcast kita hari ini. Mudah-mudahan di next episode kita bisa berjumpa lagi Siap. di pembahasan yang lebih lagi Siap. daripada ini. Dan Salam. Siap. Oke, mungkin sampai di sini dulu Ustadz. Siap. Kita Salam. sore hari ini buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah Ya, nonton sama. video ini. Dan hari ini kita sedang melakukan kegiatan gerakan wakaf 1000 Al-Quran. Bagi teman-teman di luar sana yang kepengen berwakaf, silahkan kirim donasinya melalui rekening Bank Riau Kepri Syariah. Rekeningnya udah kita cantumkan di kolom deskripsi. Atau teman-teman yang mau donasi lewat website kitabisa.com juga linknya sudah kita cantumkan di link di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa komen di bawah siapa lagi yang bakalan kita undang di episode selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.